Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, Alkitab itu apa bener-bener bisa dipegang omongannya? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng argumen-argumen yang diajukan untuk mendukung klaim bahwa Alkitab itu bukan sekedar buku kuno, tapi firman Tuhan. Yuk, kita lihat buktinya sama-sama. Kita semua tahu lah ya, hidup di zaman sekarang ini seringkali terasa nggak pasti. Banyak janji yang dilanggar, banyak hal yang bikin kita ragu. Nah, sumber yang kita bedah hari ini berangkat dari perasaan itu, menjadikan pencarian akan sesuatu yang kokoh dan bisa dipercaya sebagai titik awal perjalanan kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 5 poin utama yang akan kita telusuri. Kita akan bahas satu persatu, biar kita bisa dapat gambaran utuh kenapa sumber kita begitu yakin bahwa Alkitab itu layak dipercaya. Jadi, dari mana kita mulai? Tentu dari fondasinya dulu dong. Sebelum kita cari bukti kesana kemari, kita perlu tahu dulu, sebenarnya apa sih klaim Alkitab tentang dirinya sendiri? Karena klaim inilah yang jadi dasar dari semua argumen lainnya. Nah, ini dia klaim utamanya. Sumber kita benar-benar menekankan poin ini. Menurut Alkitab sendiri, isinya itu bukan cuma tulisan manusia biasa. Teks ini diyakini diilhamkan atau secara harfiah dinafaskan oleh Tuhan. Klaim yang sangat besar ini yang jadi landasan untuk semua bukti yang akan kita lihat selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bukti eksternal pertama yang disajikan, yaitu nubuatan. Logikanya sebenarnya sederhana banget. Kalau ada sebuah buku yang bisa memprediksi masa depan dengan sangat akurat, jauh sebelum peristiwanya terjadi, bukankah itu menunjukkan ada sumber pengetahuan yang melampaui kemampuan manusia? Mari kita lihat satu contoh spesifik yang disorot sumber kita, kota kuno Babel. Jauh sebelum Babel mencapai puncak kejayaannya, Alkitab tercatat sudah membuat prediksi yang, terus terang, sangat berani tentang nasib akhir kota itu. Coba deh perhatikan pilihan katanya. Ini bukan ramalan biasa yang bilang Babel akan jatuh. Ini klaim yang absolut, sangat spesifik bahwa kota itu tidak akan pernah dihuni lagi, selamanya. Ini pernyataan yang gampang banget untuk dibuktikan salah, kan? Lalu apa yang terjadi? Nah, sumber kita menunjukkan bahwa sejarah mencatat berkali-kali ada upaya untuk membangun kembali Babel, bahkan di zaman modern oleh tokoh sekelas Saddam Hussein. Tapi hasilnya, sampai detik ini, kota itu tetap jadi puing-puing runtuhan, persis seperti yang diramalkan ribuan tahun lalu. Dan ternyata, Babel ini bukan satu-satunya contoh loh. Menurut sumber ini, pola yang sama terus berlanjut. Ada nubuatan tentang kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan besar dunia, nasib bangsa-bangsa tertentu seperti Mesir, sampai prediksi spesifik tentang kondisi moral dan sosial dunia di akhir zaman. Sumber kita kemudian mengarahkan kita ke kategori nubuatan yang paling spesifik dan personal, nubuatan mesianik. Kali ini bukan tentang kota atau kerajaan, tapi tentang satu individu. Ada lebih dari 125 prediksi detail yang tersebar di Perjanjian Lama. Semuanya mengarah pada kehidupan, kematian, dan karakter seorang Mesias yang akan datang. Untuk kasih gambaran betapa mustahilnya ini terjadi secara kebetulan, sumber kita mengutip sebuah perhitungan probabilitas yang mencengangkan. Peluang satu orang bisa menggenapi kali hanya 8 saja dari prediksi-prediksi ini secara acak adalah 1:1 desiliun. Itu angka 1 yang diikuti 33 angka 0. Wow, sulit banget kan membayangkannya? Oke. Dari prediksi masa depan, kita geser sedikit ke argumen berikutnya. Keselarasan Alkitab dengan penemuan sains dan sejarah. Idenya adalah, kalau Alkitab ini memang diilhami Tuhan, ya isinya nggak boleh dong bertentangan dengan fakta-fakta yang kita temukan di dunia nyata. Argumen yang diajukan itu begini. Coba lihat, ribuan tahun lalu, jauh sebelum ada teleskop atau hukum gravitasi, kitab Ayub menulis bahwa bumi itu tergantung pada kehampaan. Atau konsep bahwa udara atau angin itu punya berat. Ini disajikan sebagai contoh-contoh pengetahuan yang jauh mendahului zamannya. Nah, pola yang sama diklaim juga terjadi di bidang sejarah. Lihat saja tabel ini. Sumber kita menyoroti beberapa contoh di mana detail-detail dalam Alkitab yang dulunya diremehkan atau dianggap mitos oleh para sejarawan, misalnya keberadaan bangsa Het, ternyata belakangan justru dikonfirmasi oleh penemuan-penemuan arkeologi. Oke, kita sudah lihat bukti-bukti dari luar. Sekarang mari kita lihat ke dalam Alkitab itu sendiri. Argumennya kali ini adalah bahwa kesatuan Alkitab, kalau kita benar-benar perhatikan bagaimana ia ditulis, itu sendiri adalah sebuah keajaiban. Coba bayangkan skala proyek penulisan ini. Alkitab itu kan bukan satu buku, tapi kumpulan 66 kitab. Ditulis dalam rentang waktu 1.500 tahun, oleh sekitar 40 orang yang berbeda.
di 3 benua, dan dalam 3 bahasa yang berbeda pula. Kompleks banget kan? Dan para penulisnya ini datang dari latar belakang yang luar biasa beragam. Ada raja, nelayan, dokter, gembala, jenderal, macam-macam deh. Secara logika, tulisan dari orang-orang sebanyak dan seberagam ini harusnya penuh kontradiksi kan? Tapi, argumen yang diajukan adalah tulisan mereka ini justru membentuk satu cerita besar yang utuh dan konsisten dari awal sampai akhir. Seolah-olah ada satu sutradara utama di baliknya. Nah, argumen terakhir yang disajikan ini mungkin yang paling personal. Ini bukan lagi soal sejarah atau nubuatan, tapi soal dampak nyata Alkitab pada kehidupan manusia. Klaim tentang kekuatannya untuk mengubah seseorang secara radikal. Inti klaimnya ada di ayat ini, menjadi ciptaan baru. Ini bukan janji perbaikan kecil-kecilan, tapi janji sebuah transformasi total. Jadi, buktinya apa? Menurut argumen ini, buktinya adalah perubahan nyata dan positif yang terjadi pada orang-orang yang hidup berdasarkan ajaran Alkitab. Sumber ini penuh dengan kisah nyata tentang transformasi. Orang yang tadinya pemabuk jadi sadar. Orang yang tadinya penuh ketakutan jadi berani. Yang tadinya kasar jadi baik hati. Kisah-kisah seperti inilah yang disajikan sebagai bukti hidup, bukti nyata dari kekuatan Alkitab yang bekerja di dunia nyata. Jadi, kita sudah melihat argumen dari nubuatan, sains, sejarah, kesatuan internalnya, sampai transformasi pribadi. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Apa artinya semua ini bagi Anda dalam pencarian Anda akan sesuatu yang benar-benar bisa dipercaya? Menurut sumber ini, Alkitab itu lebih dari sekedar buku yang bisa diandalkan. Nilai utamanya justru terletak pada kemampuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup kita. Dari mana saya datang? Untuk apa saya ada di sini, dan kemana saya akan pergi? Alkitab menawarkan sebuah kerangka untuk makna, tujuan, dan harapan. Kita sudah sama-sama mengurai berbagai argumen yang disajikan untuk mendukung keandalan Alkitab. Pertanyaan terakhir ini kami serahkan sepenuhnya kepada Anda. Jika klaim-klaim yang tadi kita bahas ini ternyata benar, apa dampaknya bagi pencarian pribadi Anda akan sebuah kebenaran? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.